Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang aplikasi Blender, bagaimana cara membuat objek-objek dengan menggunakan aplikasi Blender. Contohnya seperti ini ya, hasil kita membuat salah satu contoh ya, membuat meja dan lain sebagainya ya, objek-objek seperti ini ya. Nah, ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Blender ya. Untuk studi kasusnya kita membuat objek-objek sederhana ya, seperti membuat meja, kursi dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh saja ya. Oke, baik. Sebelumnya untuk membuat objek ini kita harus mengenal dulu dasar-dasar Blender ya. Nah, oke. Di sini ada fungsi-fungsi dasar Blender ya. Di sini ada tool, sebelah kiri ini ada tool, fasilitas yang dipakai untuk menyeleksi, memutar, skala dan lain sebagainya ya. Yang di atas ini adalah menu-menu barnya, fasilitas menu. Oke, kita langsung saja buka Blendernya, file new. Oke, general untuk membuat project baru ya. Saya ulang, saya tutup dulu. Kita buka Blender. Oke. Kemudian general. Nah, defaultnya nanti dia objeknya adalah kotak ya. Nah, di sini cara untuk memperbesar di sini ya. Nah, ini kita atur dulu pada bagian edit preference ya, untuk interface-nya mungkin kalau ini terlalu kecil ya menu-menunya, nanti teman-teman bisa resolusinya dinaikkan ya, supaya toolnya gede-gede seperti ini ya, agak besar ya, menu-menunya agak besar. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan teman-teman untuk toolnya. Kemudian untuk temsnya nanti disesuaikan, ada yang menggunakan untuk defaultnya dia menggunakan Blender Dark, untuk yang Blender Light yang seperti ini ya. Nah, ada juga yang menggunakan Blender Light, boleh, atau Anda menggunakan defaultnya saja yang temnya yang Blender Dark. Nah, oke, kita gunakan yang Blender Dark ya, biar sama hasilnya. Oke. Nah, untuk memutar ya, perspektif objeknya bisa Anda mainkan di sini ya, sumbu X, Y dan Z. Kalau Z kita klik maka dia tampak atas ya. Kalau Y dia jadi tinggal diputar aja ya. Nah, kalau Z, kalau kita klik Z maka dia tampak atas ya. Posisi untuk memindah objeknya Anda bisa menggunakan move atau Anda tekan G pada keyboard ya. Nah, Anda gunakan move untuk menggeser objek. Oke. Nah, ini fungsinya untuk menggeser objek. Merah sumbu X, hijau sumbu Y ya. Sedangkan yang biru itu adalah sumbu Z, naik turun ya, untuk atas bawah. Oke, kita rendam kiri ya, kita putar. Oke. Nah, kita undo dulu ya, Ctrl Z. Oke, kita undo. Oke. Untuk skalanya, untuk zoomnya, oke, tinggal teman-teman tahan kiri pada mouse ya, tahan kiri, kemudian digeser ke atas atau ke bawah. Nah, itu untuk zoomnya ya, geser ke atas atau ke bawah. Nah, sedangkan yang tangan ini, oke, saya beginiin, yang tangan ini fungsinya untuk geser ke kanan atau geser ke kiri atau atas atau bawah. Oke. Kalau yang tanda plus tadi zoom in atau zoom out ya. Zoom in dia mendekat, zoom out dia menjauh. Sedangkan yang tanda kamera di sini, nah, atau Anda tekan 0 pada keyboard ya, itu fungsinya untuk kamera ya. Oke. Fungsinya untuk kamera, tekan 0 pada keyboard ya. Nah, ini untuk pengambilan kamera pada saat kita menjadikan gambar atau video ya. Nah, nanti kita matikan lagi. Nah, untuk menu-menu dasarnya di sini ya, ini fungsinya untuk memindah ya. Nanti ada sumbu X, ada sumbu Y dan Z. Nah, dia fungsinya naik ke atas ya. Nah, nanti teman-teman bisa diputar-putar yang ininya ya. Atau lebih enaknya teman-teman menggunakan mouse. Nah, sedangkan yang ini fungsinya rotate, tekan R pada keyboard, itu fungsinya untuk memutar ya teman-teman ya. Nah, ini fungsinya untuk memutar. Oke. Sedangkan yang ini saya undo ya,
Saya undo. Sedangkan yang ini fungsinya yang ini fungsinya untuk skala ya. Nah, untuk mengatur skala ya. Nah, ini nanti disesuaikan ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, fungsinya untuk mengatur skala. Nah, oke. Baik, objeknya kita hapus ya. Kita membuat beberapa objek sederhana menggunakan modenya adalah kita menggunakan mode objek mode ya. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan mode tab ya. Fungsi mode tab itu harus dibuat dulu objeknya ya. Kita buat dulu. Misalnya saya menggunakan kubus atau cube. Kita gunakan kubus ya. Oke. Tarik dulu. Ditarik. Kalau sudah jadi, ditarik ke atas. Kemudian kita klik satu kali. Nah, itu untuk membuat objek apa? Kubus. Oke, ini saya geser. Oke. Saya buat lagi. Nah, ini membuat objek kubus. Oke. Kemudian tarik ke atas. Nah, kalau teman-teman pengen membuat objek yang lain, misalkan kerucut atau kon ya, kerucut, Anda klik dulu, Anda klik kiri, ditahan. Kalau pengen lingkaran 360 derajat atau lingkaran asli, teman-teman tahan shift pada keyboard ya, ditahan shift, klik, klik, kemudian ditarik ke atas. Nah, ini sudah jadi. Kemudian saya buat lagi di sini, tahan shift, kemudian kita tarik ke atas. Shiftnya dilepas ya. Nanti kalau narik ke atas, shiftnya dilepas. Kemudian saya buat yang lain, misalkan cylinder atau tabung. Tahan shift. Kalau nggak ditahan shift dia jadi oval ya. Bentuknya nggak. Ini yang nggak tahan shift. Nah jadi bentuknya nggak tabung ya. Nanti kalau pengen bentuk yang tabung sambil ditahan shift, kita tarik ke atas. Nah seperti itu. Jadi bentuknya tabung ya. Kemudian ada juga bentuk bola ya. Nah, tahan shift juga, kemudian tarik ke atas. Sambil ditahan shift juga bola ya. Kalau nggak ditahan shift nanti dia seperti telur ya, cangkang telur ya. Tahan shift, tarik ke atas, tahan shift, klik. Nah dia jadi lingkaran ya. Nah begitu cara untuk membuat objek-objek sederhana dengan menggunakan modenya adalah objek mode ya, objek mode. Nah di menu selanjutnya kita akan menggunakan mode edit mode, bukan objek mode ya, edit mode atau tab. Nah ini fungsinya kita hapus satu-satu ya. Objek memang kita nggak pakai objek yang lain, caranya tinggal di delete saja ya. Bagian objek yang tidak terpakai tinggal Anda delete saja. Untuk menggesernya, misalkan saya memakai yang lingkaran, misalnya saya pakai lingkaran, kita geser ya kan, supaya sejajar. Ini juga sama. Ini sudah sejajar. Ini saya rapikan dulu. Nah bentar ya. Ya. Nah kita beralih ke objek kubus ya teman-teman ya. Kita beralih ke objek kubus. Nah di sini ada edit mode ya. Nah dia edit mode, dia akan masuk ke dalam fasilitas lingkaran karena yang kita pilih adalah objek lingkaran. Dia akan masuk ke sana ya. Kita kembali lagi tab dengan cara menekan tab pada keyboard ya. Ini fungsi untuk masuk ke edit mode. Kalau pengen kembali lagi, pilih objek mode. Kita pilih yang kotak dulu ya. Objek yang kita pilih gunakan yang kotak. Nah, gunakan move ya, atau tekan G pada keyboard. Kita pilih kotak, kemudian masuk ke dalam kotak ya, ke dalam kubus ya. Caranya tekan tab pada keyboard. Nah, Anda tekan tab pada keyboard. Kita tekan tab pada keyboard, maka kita akan masuk ke edit mode kubus ya. Kita akan masuk user perspektifnya di kubus. Nah pada bagian
objek 3 dimensi kubus ini, di situ ada di samping edit mode pada bagian atas, di situ ada select modenya, ada vertex ya, saya jelaskan. Oke. Nah, vertex ini untuk titik sudut, yang ini ya disebut dengan vertex ya, titik sudut. Sedangkan edge atau rusuk, nah ini rusuk. Anda bisa menekan keyboardnya angka 2 ya. Di sini kita ke angka 2, kita tekan ya, angka 2, maka dia ini kita blok dulu ya, kita blok dulu objeknya, kita blok dulu. Oke, syaratnya harus kita blok dulu objeknya. Kemudian nanti teman-teman bisa menggunakan keyboard yang ada di sini. Untuk vertex tekan 1. Nah, ini Anda tekan 1. Kalau untuk yang 2 dia garis pinggir ya, garis rusuknya, sedangkan yang 3 untuk sisinya ya. Nah, ini. Oke. Moga-moga teman-teman udah paham. Kalau misalnya umpama kita klik yang vertex ya untuk model yang satu ya, yang satu untuk titik sudut, kemudian kita klik, kita blok titik sudutnya, kemudian Anda gunakan move tool, dia fungsinya untuk memindah titik sudut. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau kita blok yang ini lagi, kemudian kita turunkan atau kita ke kanan kan, nah maka bentuknya seperti ini ya. Kita undo ya. Oke, itu kalau titik sudut yang kita pilih. Nah, kalau misalnya teman-teman jika memilih yang model kedua untuk yang edge atau rusuk, nanti teman-teman blok ya, rusuknya klik dulu. Oke, kita blok dulu. Oke, rusuknya tinggal diklik ya, gunakan ini ya, select boxnya ya, klik. Nanti teman-teman aktifkan move, kemudian geser ke atas. Nah, ini untuk memindah mengubah posisi rusuknya ya. Nah, yang ini kita klik lagi, kita pilih, kita turunkan ke bawah. Nah, boleh. Atau yang di bawah, klik, kemudian geser. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu rusuknya nanti teman-teman yang menentukan. Kita undur dulu. Oke. Nah, berbeda dengan yang face atau yang ini ya, bidang atau sisi ya, face atau bidangnya. Nanti teman-teman bisa klik bidangnya dulu, klik. Nah, nanti dinaikkan ke atas. Kalau yang samping, klik, tinggal digeser. Jadi untuk face ya. Oke, sudah paham ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke menu selanjutnya. Nah, untuk face sendiri atau bidang itu nanti teman-teman bisa potong ya bagian bidang atau face-nya dengan menggunakan ada dua ya keyboard dasar, yaitu loop cut dan extrude. Loop cut dan extrude. Untuk loop cut-nya itu Ctrl R ya, dengan menekan Ctrl L. Untuk extrude itu dengan menekan keyboard E ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini kita mengaktifkan yang face ya, yang nomor 3 ya, yang face. Nanti teman-teman tekan Ctrl R ya, Ctrl R, kemudian arahkan pada face. Saya ulang, kita gunakan yang select box-nya. Oke, saya ulang ya. Oke, yang di sini aja ya, yang bagian sisi bawah ya. Kemudian Ctrl R, kemudian nah di sini ya. Nah, ini fungsinya untuk memotong ya teman-teman ya. Oke, nah ini sudah ada. Kemudian boleh teman-teman gunakan angka misalkan 4 untuk membaginya ya, membagi face beberapa bagian. Kemudian klik kiri 2 kali, klik. Nah, itu untuk membagi. Kemudian nah ini sudah jadi ya teman-teman ya, sudah dibagi. Nah, dibagi beberapa bagian ya. Jadi 4 tuh 2 3 4 5 bagian. Oke, kemudian saya blok lagi. Oke, face-nya. Oke. Kemudian Ctrl R lagi. Kemudian saya tekan 5 lagi untuk klik 2 kali. Nah, untuk membagi escape ya, untuk membatalkan klik 2 kali. Nah, ini sudah untuk bagian depan sudah saya bagi menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian kita kembali ke face tadi, menu mode. Nah, kemudian kita coba menggunakan menu extrude atau extrude ya. Ini fungsinya untuk memperpanjang menambah objek ya.
membuat objek baru pada bagian face ya. Oke, misalkan kita pilih dulu yang ini ya. Nah, yang ini. Kemudian kita tekan E, kemudian kita perpanjang. Nah, seperti ini. Klik. Nah, sudah jadi ya, teman-teman ya. Nah, udah jadi. Misalkan yang ini. Klik, kita perpanjang lagi, tekan E. Kemudian nah, itu fungsi extrude ya, teman-teman. Oke, kemudian yang ini misalkan. Kemudian E, kemudian geser. Nah, itu untuk menambah bagian pada face yang sudah dibagi tadi ya, teman-teman ya. Oke. Nah, yang ini mau dibagi lagi juga bisa ya. Tekan Ctrl R, kemudian teman-teman bagi lagi. Oke. Oke. Atau Anda menggunakan mouse scroll ke atas boleh, atau scroll ke bawah juga boleh ya, teman-teman. Scroll ke atas atau scroll ke bawah. Lebih enak untuk nambah cutnya, teman-teman misalkan mau menambah bagiannya, ada beberapa bagian, tekan angka aja, misalnya 6, maka objek akan dibagi menjadi 6 bagian. Klik 2 kali. Nah, oke, ini sudah dibagi 6 bagian. Skip ya. Oke, nah sudah saya bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian saya pilih yang mode face lagi. Klik, saya E lagi, extrude, kemudian tambahkan lagi. Yang ini extrude, E lagi, tambahkan lagi. Nah, seperti ini bentuk-bentuknya ya, teman-teman. Oke. Nah, metode ini ya bisa Anda terapkan untuk pembuatan meja ya, teman-teman ya, membuat meja. Nah, itu untuk fungsi extrude. Nah, kemudian ada lagi tambahan baru ya, teman-teman ya, I. Saya tambahkan I. Fungsi I ini untuk keyboard I itu untuk merapatkan ya, teman-teman ya. Fungsi I ini fungsinya untuk merapatkan. Kita gunakan keyboard I, kemudian kita saya ulang ya. Gunakan face. Kita pilih pada bagian objek kotak tadi, kemudian tekan I, kemudian gunakan scroll atas atau bawah ya, teman-teman. Nanti disesuaikan. Nah, klik. Nah, itu fungsi I ya, dia memasukkan objek ya. Kemudian bisa ditambahkan extrude kemudian digeser. Nah, itu. Yang di depan lagi yang ini misalkan di I lagi, maka dia menyempit ya. Kemudian tekan E, kemudian diperpanjang. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, sudah jadi ya. Oke, demikian dasar-dasar untuk pembuatan ini ya, pembuatan objek dengan menggunakan perintah-perintah yang ada pada Blender ya. Dasar-dasar pengenalan keyboard, pengenalan bentuk yang ada pada Blender. Kemudian kita akan masuk lagi di tutorial berikutnya tentang pembuatan objek dan pemberian warna serta tekstur pada objek. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.